Malam itu, hujan turun deras, menyelimuti desa kecil di kaki gunung dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di tepi desa, sebuah kuburan tua tersembunyi di balik pepohonan lebat. Sudah puluhan tahun tak terurus. Kuburan itu selalu dihindari penduduk setempat. Banyak cerita menyeramkan tentang tempat tersebut. Tetapi bagi Pak Hasan, menjaga kuburan baru itu hanya sekedar mitos belaka. Ia telah ditugaskan untuk menjaga dan merapikan kuburan tanpa mempercayai apapun yang dikatakan warga. Suara deras hujan bercampur dengan gemuruh petir di kejauhan saat Pak Hasan mulai menyusuri jalan setapak menuju gubuk kecil tempatnya berjaga. Sesekali angin kencang membuat pohon-pohon bergoyang, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak seperti sosok-sosok aneh di balik pepohonan. Tapi ia tak menggubrisnya, terus melangkah dengan senter kecil di tangan. Saat tiba di gubuk, ia menghela napas lega, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di kursi tua di sudut ruangan. Udara di dalam gubuk terasa lembab, dan bau tanah basah yang menyengat menyusup ke hidungnya. Di tengah keheningan, suara aneh terdengar, seperti langkah kaki di luar. Pak Hasan menajamkan pendengaran. Langkah itu semakin jelas dan berat, seperti sesuatu sedang menyeret kakinya di tanah yang becek. Ia bangkit dengan perlahan, mendekati jendela kecil di gubuk. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri di tengah kuburan. Sosok itu diam, tak bergerak, memandang lurus ke arah gubuk. Mata Pak Hasan terbelalak dan tubuhnya terasa membeku. Bayangan itu tampak lebih besar dari manusia biasa. Dengan wajah yang sulit dilihat dalam gelap, dengan gemetar, Pak Hasan memberanikan diri keluar dari gubuk, membawa senter untuk memastikan apa yang dilihatnya. Saat ia mengarahkan cahaya ke arah sosok itu, bayangan tersebut lenyap seketika. Namun hawa dingin yang mencekam semakin terasa, dan bau busuk seperti daging membusuk menyebar di udara. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan berat terdengar dari arah belakangnya. "Jangan ganggu tempat ini." Pak Hasan berbalik dengan cepat. Di hadapannya, seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri, mengenakan pakaian compang-camping, dan kulitnya tampak mengelupas. Pria itu tampak seperti mayat hidup. Pak Hasan mundur perlahan, kakinya gemetar, tak mampu menahan ketakutannya. Tempat ini bukan untuk manusia. Suara itu bergema lagi. Kali ini terdengar lebih keras dan dekat. Pak Hasan berlari secepat mungkin menuju gubuknya. Namun, suara langkah berat di belakangnya terus mengikutinya. Ia bisa merasakan napas dingin di lehernya. Saat ia tiba di pintu gubuk, sesuatu menariknya ke belakang, menjatuhkannya ke tanah berlumpur.
Dalam ketakutan, ia berbalik dan melihat sosok pria tua itu sekarang tampak jauh lebih menyeramkan. Mata pria itu kosong, tanpa kehidupan, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan desisan mengerikan. Pak Hasan mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya terasa longsor, seperti ada sesuatu yang hendak menariknya ke dalam bumi. Pak Hasan berjuang sekuat tenaga. Namun, tangan-tangan pucat dan busuk muncul dari tanah mencengkeram kakinya. Malam itu, tidak ada yang pernah melihat Pak Hasan lagi. Esok harinya, warga desa hanya menemukan gubuk kosong dan jejak langkah yang hilang di depan sebuah makam tua yang telah lama tak tersentuh. Orang-orang percaya penjaga kuburan itu kini menjadi bagian dari mereka yang beristirahat abadi di dalam tanah.